إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai wujud dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mau untuk melimpahkan, memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah di Jumat yang berbahagia ini, dengan kita memiliki nikmat iman yang baik, kemudian ditopang juga dengan kesehatan yang baik, maka alhamdulillah kita semua bisa berhadir ke masjid ini untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan fardu Jumat berjamaah. Semoga dengan niat yang ikhlas melaksanakan ibadah semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berbuah berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rajin bersalawat, sehingga nanti insyaallah di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan juga pada tanggal 13 Desember 2024 Miladiyah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pentingnya bermuhasabah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah.
Kita semua memahami, mengetahui, dan sekaligus meyakini bersama bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa, termasuk khotib yang berdiri di sini. Kita semua pasti pernah melakukan dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Sebagai acuan untuk kita bermuhasabah, mari kita pedomani firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65. Sebagaimana yang khotib bacakan di awal tadi, dan mungkin kita semua hafal ayat ini jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini akan kami tutup mulut mereka serapat-rapatnya. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan mereka yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka juga ikut memberikan kesaksian terhadap apa yang telah mereka perbuat. Maka melalui ayat ini jemaah, dapat kita ambil suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya kita semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semasa kita hidup di dunia, sebagai contoh misalnya atasan menanyakan kepada kita kinerja kita, padahal kinerja kita tidak baik, tetapi kita bilang baik, itu tandanya mulut kita masih bisa berdalih, membuat alasan baru dan lain sebagainya. Masih bisa kita berkilah, maka selamatlah kita dari ancaman atasan tersebut yang akan memberikan kita surat peringatan atau lain sebagainya. Akan tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut yang biasa kita gunakan untuk berbohong, berdalih, membuat alasan baru, memutarbalikkan fakta, ada masanya nanti mulut kita akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang memberikan jawaban? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita lah yang akan berkata dan memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya jamaah, kita tidak bisa lagi menolak, kita tidak bisa lagi mengelak terhadap apa saja perbuatan yang pernah kita perbuat di masa kita hidup di dunia ini. Dan sebagai perkuatnya adalah wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki kita juga akan memberikan kesaksian kemana si fulan berangkat, melakukan transaksi apa dan lain sebagainya. Kaki kita juga memberikan kesaksian. Tangan berkata, kaki memberikan kesaksian, maka tidak ada lagi celah sedikit pun dari kita jamaah untuk mengelak atas kesalahan yang pernah kita perbuat di masa kita hidup di muka bumi. Maka oleh karena itu, di Jumat yang berbahagia ini, khotib kembali mengajak kepada diri khotib pribadi dan untuk kita semua, mari kita sering-sering untuk melakukan muhasabah. Muhasabah yang dimaksudkan di sini adalah
bagaimana cara kita untuk mengevaluasi kesalahan kita. Bagaimana cara kita untuk mengoreksi segala macam perbuatan yang pernah kita perbuat. Apakah selama ini kita banyak melakukan perbuatan baik atau malah sebaliknya? Terkadang kita manusia ini jamaah terlalu pintar dan cerdas kita menilai kesalahan orang lain. Tapi kita bodoh untuk menilai dan melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita sangat bijak mengatakan si A kesalahannya 20 misalnya, kezolimannya 25 misalnya, keburukannya 50 misalnya. Tetapi kita lupa kesalahan kita bahkan lebih dari itu jemaah. Kalau kita bisa mengatakan keburukan orang lain itu 20, boleh jadi mungkin keburukan kita bahkan lebih dari 100 jemaah. Inilah manusia jemaah. Pintar kita menilai keburukan, kejahatan, kezaliman orang lain, tapi sangat bodoh untuk menilai diri kita masing-masing terhadap kesalahan apa saja yang pernah kita perbuat. Maka oleh karena itu jamaah, mari sama-sama kita bermuhasabah. Sering-sering kita melakukan muhasabah agar dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat tidak akan kita ulangi di waktu yang akan datang. Terlebih ini sudah di penghujung tahun jemaah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Desember 2024. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 2025 insya Allah. Maka dengan urgensi muhasabah ini dapat menolong kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga nanti di tahun 2025 dosa itu tidak akan kita ulangi kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka karena itu solusinya apa jamaah? Ajaran kita agama Islam sudah mengajarkan kita agar kita semua satu visi dan satu misi. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Maka insya Allah dengan banyak kebaikan yang kita perbuat, maka insya Allah itu semua akan meminimalisir kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Segala perbuatan baik yang kalian lakukan kata Allah sejatinya itu adalah milik kalian. Dan sebaliknya, wa in asatum falaha. Dan segala keburukan itu juga terpulang kepada diri kalian masing-masing juga. Artinya, segala perbuatan tindak tanduk yang kita lakukan di muka bumi ini ibarat kita melempar bumerang jemaah. Kita lempar bumerang dan nantinya akan kembali kepada kita juga. Hari ini kita berbuat baik, maka yakinlah suatu saat nanti orang-orang pun akan berbuat baik kepada kita. Namun hari ini kita banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan keburukan, maka insya Allah dan yakinlah suatu saat nanti kita akan menerima keburukan dan kezaliman tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menyadarkan kita bahwa hakikatnya kita ini sebagai manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Lalu dengan kita sering-sering bermuhasabah, kita evaluasi kembali kesalahan kita koreksi lagi dosa kita, maka insya Allah kita akan banyak menutupi dosa-dosa kita dengan kita banyak berbuat baik
dan terutama kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan kita selalu bermuhasabah, kita ajak keluarga kita, maka insyaallah kita semua insyaallah akan selamat baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah singkat yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terkhusus bagi diri Khatib yang menyampaikan, dan insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur